ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau minggu yang lalu kita sudah menjelaskan secara ringkas atau secara singkat tentang surah Al-Fatihah. Ya, sekitar 2 minggu kita sudah menjelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami isi kandungan daripada surah Al-Fatihah. Malam hari ini kita masuk pada surah yang berikutnya di dalam kitab Munajat. Jadi kitab Munajat ini disusun wirid-wiridnya dan doa-doanya itu sesuai dengan urutan isi Al-Quran. Malam hari ini yaitu surahnya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 yang ada di dalam kitab Munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu ayat 1 di dalam Al-Quran yang ada di tempat kita. Alif Lam Mimnya menjadi ayat yang pertama. Ulun tadi sudah di jalanan kada ingat tertinggal Al-Quran yang qiraat sab'ah itu. Karena di Al-Quran yang lain ayat pertamanya bukan alif lam mim, tapi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ayat pertama. Kalau di Al-Quran kita alif lam mim ayat pertamanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu ayat kedua. Ulun tadi kada ingat, tertinggal, sudah di jalan hanya ingat. Tapi dahulu sudah pernah kita lihatkan Al-Qur'an itu. Alif Lam Mim ini kata Nabi tidak satu, melainkan terdiri dari 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Barang siapa yang membacanya, kata Nabi, maka 1 hurufnya mendapat 10 kebaikan. Alif 1, 10 kebaikan. Lam 1, 10 kebaikan. Mim 1, 10 kebaikan. Berarti baru membaca alif lam mimnya saja sudah 30 kebaikan kita dapat. Itu ujar Nabi. Itu baru alif lam mim. Nah, alif lam mim ini termasuk ayat mutasyabihat. Ada ulama yang tidak berani mengartikan dan menafsirkannya karena memang yang tahu arti dari alif lam mim yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa ulama yang lain mencoba-coba mengartikan, menafsirkannya. Mencoba-coba. Kalau sebagiannya tadi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah artinya. Yang penting tugas kita membacanya dapat 30 kebaikan. Yang penting itu. Tapi ada ulama yang lain mencoba mengartikan, menafsirkannya. Alif lam mim itu maksudnya Al-Quran terdiri dari huruf-huruf. Ada yang mencobanya seperti itu. Karena memang betul Al-Quran terdiri dari huruf-huruf. Ada juga yang menyebutkan alif lam mim itu berarti di dalam surah Al-Baqarah itu alifnya lebih banyak, kemudian lamnya terbanyak urutan kedua, mimnya terbanyak urutan ketiga. Amun kada percaya coba hitungi.
mulai dzalikal kitabul la raiba fihi itu sampai 283 ayat Al-Baqarah itu coba hitungi berapa alifnya, berapa lamnya, berapa mimnya. Ada ulama yang sudah mencoba menghitungnya, ujar Sidin alifnya lebih banyak, lamnya urutan kedua, mimnya urutan ketiga, maka disebut alif lam mim mukanya. Ada juga yang coba mengartikan alif itu Allah, lam itu alam, mim itu Muhammad, ada juga. Nah, terlepas dari semua itu, yang pasti kita tidak tahu yang mana yang benar arti dari alif lam mim. Makanya ada ulama tadi tidak berani mengartikan, menafsirkannya, karena ini ayat mutasyabihat, hanya Allah yang tahu. Yang jelas tugas kita membacanya. Membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan, selesai, sudah. Penting itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ayat kedua di dalam Al-Qur'an kita. Di dalam ayat ini ada waqaf mu'anaqah. Kalau orang pian melihat di situ, bukunya sudah dibulikakan enggak? Kalau dilihat di situ ada waqaf mu'anaqah, ada titik 3, 2 buting. Yang kayak sa'dana, titik 3, 2 buting. Ya kalau ya kada? Ingat kada tadi itu? Nah, ingat tuh. Dzalikal kitabul la raib, 1 titik 3-nya. Fihi, 1 titik 3-nya. Itu namanya waqaf mu'anaqah. Hukumnya boleh berhenti di salah satunya, tidak boleh berhenti keduanya. Berarti kalau sudah berhenti di antara dua ini, sudah. Umpamanya berhentinya di dzalikal kitabul la raib, berarti di fihi-nya tidak boleh berhenti lagi, harus disambung fihi hudal lil muttaqin. Kalau berhentinya dzalikal kitabul la raiba fihi, sudah situ, berarti sambungannya hudal lil muttaqin. Kenapa ada waqaf mu'anaqah? Karena kalau berhentinya di la raib akan berbeda nanti artinya dengan ketika berhenti la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raib, itu artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Stop di situ. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya tidak semua isi Al-Qur'an itu petunjuk. Terdapat. Ini kan berarti ada beberapa petunjuk. Tapi kalau dibaca dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, berarti semuaan hudal lil muttaqin, semuanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Beda tuh artinya, beda kada? Kalah pahamlah menangkapnya. Nah, itu hukum ulama tajwid yang paham, ulama Al-Qur'an yang paham ini. Yang penting tugas kita tuh membacanya. Nah, berarti Al-Qur'an ini petunjuk. Petunjuk kalau di sini disebutkan secara khusus petunjuknya bagi orang yang bertakwa. Secara umum Al-Qur'an ini menjadi petunjuk seluruh manusia. Siapapun manusianya, apapun agamanya, Al-Qur'an petunjuknya. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Baqarah yang lain, di ayat yang lain, misalnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, itu secara umum. Tapi secara khusus bagi kita yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini disebutkan di sini, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini menjadi petunjuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Nah, di ayat selanjutnya disebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, ciri orang yang bertakwa itu yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Itu ciri orang yang bertakwa. Beriman kepada yang gaib itu apa? Satu, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhirat, yaumil hisab, yaumil mizan, padang mahsyar, surga neraka, itu gaib. Beriman ke situ. Jadi iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada hari akhir, yaumil hisab, yaumil mizan, padang mahsyar, surga neraka, itu termasuk yang gaib. Wajib kita beriman. Lalu ada yang bertakon, jin bang gaib kada? Ujar sebagian para ulama, hampir mayoritas jin tidak gaib, maka kita tidak beriman kepada jin. Maka kada kelihatan. Yang gaib itu kan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Berarti jin itu harus kita imani, ujarnya. Kada jin masih bisa dilihat. Biasalah melihat jin. Maka bahari ada filmnya, Jin dan Jun. Jin masih bisa dilihat, tapi memang oleh orang-orang tertentu yang bisa melihat. Banyak Nabi pernah melihat jin. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang melihat jin. Ulama-ulama, wali-wali kita banyak yang melihat jin. Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi di Surabaya itu sidin bisi pengajian khusus jamaahnya para jin. Wali besar di Surabaya, Oda Sidin almarhum sudah meninggal. Suatu ketika Sidin ada tamu dari siang, tamu Sidin ini. Kebetulan tamu ini murid juga, tapi sudah lulus di situ. Belang wadah Sidin, ujar Sidin, ikam bemalam di sini wadahku. Kena malam umpatku pengajian. Inggih siap. Ya. Dipikirnya banyak jemaah nih pengajian malam kena. Ujar Sidin, guring dulu ikam, kena ku garak tengah malam. Hau, di mana jadinya pengajian tengah malam? Ngaran guru yang menyuruh, oke, siap. Pas tengah malam, jam 2 dibangunin. Yuk bangun pengajian. Jadi murid tadi Kiai Asrori Al-Ishaqi, kemudian ada satu lagi murid Sidin, bertiga. Duduk di muka rumah berkursi bertiga. Mananya jemaahnya kededa. Ujar nang murid yang berdua nih. Begitu Sidin membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terbuka hijab, banyak para jin dudukan di halaman rumah Sidin. Cuma modelnya macam-macam. Ada nang gonol kepala, ada nang batis halus, batis pendek, macam-macam. Ada yang kepalanya binatang, macam-macam jin modelnya. Nah, itu satu contoh yang di zaman kita saat ini. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berisi murid Datu Baduk Malkan namanya.
jin juga. Nah, kemudian sahabat-sahabat Nabi banyak juga yang punya murid jin dan bahkan pernah melihat jin. Artinya jin itu bukan sesuatu yang gaib, masih bisa dilihat, cuman orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Jadi dia tidak termasuk yang kita imani, bukan alladzina yu'minuna bil ghaib, tidak masuk di situ. Nah, yang kita imani yang gaib, satu Allah, dua para malaikat, tiga hari akhir, surga, neraka, padang mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan. Itu. Kemudian ciri orang yang bertakwa berikutnya, wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Itu ciri orang yang takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ciri yang ketiga, dan orang yang menafkahkan sebagian rezekinya, bersedekah, senang sedekah, senang zakat. Itu ciri orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan dan kepada kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, itu kita imani. Itu ciri orang yang bertakwa. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah yang beruntung. Nah, jadi kita ini kalau hendak beruntung, caranya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bertakwa? Petunjuknya ini tadi, Al-Qur'an, hudal lil muttaqin ini tadi. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, Al-Qur'an petunjuknya. Setelah itu kelihatan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya tadi? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada hari akhir, mendirikan sholat, senang berzakat, bersedekah, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Itu cirinya kelihatan. Jadi orang bertakwa tuh dapat kita lihat ciri-cirinya. Bilanya rajin sholat 5 waktu, kada ketinggalan, itu satu sudah kelihatan cirinya yang nampak di mata kita. Pasti orang sholat tuh sudah pasti beriman kepada Allah. Kada mungkin kada. Karena hanya orang yang beriman kepada Allah yang mau mendirikan sholat. Lalu senang sedekah, senang berbagi, senang pokoknya membantu orang. Itu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini menyebutkan beberapa ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita melaksanakan ibadah, baik itu sholat, baik zakat tadi maupun puasa atau haji, itu tujuannya sebenarnya supaya menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah ingin menjadikan kita orang yang bertakwa? Karena takwa ini salah satu modal, salah satu bekal kita kembali kepada Allah. Ini takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Carilah bekal, kata Allah. Sebaik-baik bekal itu ialah ketakwaan. Harus dicari. Kita jangan hanya mencari bekal dunia, harus seimbang. Cari juga bekal ketakwaan. Untuk apa? Untuk jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini perlu bekal. Karena perjalanan kita ini masih jauh. Kalau di dunia walaupun 100 tahun umur itu pendek aja. Karena perjalanan akhirat justru jauh lebih panjang. Karena perjalanannya panjang, harus ada sangu yang dibawa. Harus ada bekal yang dibawa. Kayak kita aja tulak perjalanan jauh,
ke Palangka, ke Banjarmasin, harus ada bekal yang dibawa, ada sangu, minimal duit yang dibawa sangu, atau makanan. Kalau orang bahari bekalnya rantang, ada makanannya, ada nasi, ada iwak, ada sayur, termos. Orang bahari. Kalau sekarang cukup duit yang dibawa, lapar singgah warung makan, haus singgah warung minum, atau kalau perlu duit ATM aja, yang pasti ada bekal yang dibawa. Begitulah kita kembali kepada Allah, harus ada bekal yang dibawa. Apa bekalnya? Yang paling baik yaitu tadi ketakwaan. Harus kita ini jadi orang yang bertakwa. Kemudian dengan takwa itu Allah akan memuliakan seseorang. Mulianya seseorang di hadapan Allah bukan karena ukuran pangkat jabatan, bukan karena harta kekayaan, bukan karena yang lainnya, tapi mulianya seseorang di hadapan Allah itu karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kata Allah di antara kamu di sisiku adalah yang paling bertakwa. Takwa. Sugihkah, miskinkah, punya jabatankah, tidakkah, kalau dia bertakwa kepada Allah, mulia di hadapan Allah. Yang penting itu. Dan dengan takwa itu, takwa ini seolah-olah itu pakaian. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah pakaian yang paling baik, ujar Allah. Jadi ketakwaan ini seolah-olah pakaian. Kalau kita ini kan ada pakaiannya macam-macam nih. Ada yang ketujuh pakai gamis, ada yang ketujuh pakai piamaan besarung, ada yang pakai hem, selawar panjang, macam-macam pakaian kita. Yang penting menutupi aurat. Nah, ketakwaan seperti itu juga. Fungsi pakaian tadi melindungi kita dari dingin, melindungi dari panas matahari. Fungsi ketakwaan sebagai pakaian diri kita melindungi dari godaan-godaan syaitan, menjaga, membentengi diri kita agar tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingin menjadikan kita orang yang bertakwa. Caranya Pak, petunjuknya di mana? Ya Al-Qur'an ini. Makanya kita pelajari Al-Quran, kita baca wirid dan doa yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan bertemu lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.